Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi anugerah iman wal Islam wasihat wal afiyah wassalamah wa barakah. Sejatinya lah kita pandai bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kita, baik yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Dalam Islam terdapat ajaran kepada umatnya untuk mengingat masa yang telah lalu. Itu perlu dijalankan agar manusia tidak selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, Muslim yang menjalankan ajaran tersebut adalah Muslim yang dapat dikatakan sebagai Muslim visioner. Dia selalu melihat ke depan dan melihat kesempatan yang diberikan Allah. Pagi ini kita tidur dibangunkan, berarti Allah masih memberikan kesempatan satu hari ini untuk menambah tabungan yang baik-baik untuk akhirat kita. Orang yang percaya sama akhirat tidak akan pernah menyia-nyiakan satu hari yang diberikan kepada Allah kepada kita. Bahkan dalam ukuran menit pun orang bisa mendapatkan pahala dan ampunan kalau dia memanfaatkan dalam waktu yang singkat itu untuk taqarrub ilallah. Jamaah rahimakumullah, kita tahu saat ini berbagai macam institusi organisasi sangat intensif dan agresif menggiatkan penerapan mitigasi risiko berstandar nasional maupun internasional. Untuk apa? Meminimalisasi risiko yang merugikan. Namun mitigasi tersebut umumnya terbatas dalam orientasinya, yaitu selama kita masih di dunia dan sampai ke liang kubur. Padahal resiko kita nggak hanya sampai di situ. Alam barzah, alam keempat yang akan kita lalui, perkaranya sangat besar. Tapi luput dari mitigasi resiko individu-individu. Walaupun gemar bersertifikat untuk mendapatkan sertifikat mitigasi resiko nasional ataupun internasional. Memikirkan organisasi sangat luar biasa, memikirkan dirinya hampir tidak pernah. Inilah yang kita luput. Perjalanan manusia itu ada 5 alam. Alam ruh yang pertama, alam rahim yang kedua, alam dunia yang ketiga. Kita semua masih belum masuk alam keempat, yaitu alam barzah, alam kubur, dan kelima alam akhirat. Bagaimana kita hanya melakukan kaji diri, muhasabah, mitigasi risiko hanya orientasi sampai liang kubur saja. Tentu hal ini punya banyak kepincangan. Selamat bisnisnya menguntungkan, institusinya terkenal, tapi kubur kita dan akhiratnya menyengsarakan kita semua. Jamaah rahimakumullah, padahal Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bukan cuma untuk masa depan yang sangat pendek, yaitu kematian. Kematian niscaya, tapi apakah setelah kematian bahagia atau sedih? Belum tentu.
Banyak di antara kita cara berpikirnya masih pendek, yang disebut futuristik adalah futuristik sampai alam kubur. Sehingga tidak sengaja kita sering mengatakan kita ini harus untuk siap untuk pensiun kita, supaya kita punya penghasilan cukup untuk mengurus keluarga. Lupakah kita lebih dulu mana pensiun dengan dicabut dengan Israel? Bagaimana kita memikirkan pensiun, sedangkan memikirkan pensiun dunia yang mungkin lebih cepat dari pensiun kita, tidak kita pikirkan. Ini contoh-contoh pragmatis bagaimana orang mati-matian memikirkan pensiun, tidak pernah mati-matian memikirkan ketika malaikat Israel diperintahkan mencabut nyawa kita. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling pendek? Kematian paling pendek. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat tadi Al-Hasyr ayat 18 Allah mengulangi perintahnya. Tadi sudah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang berorientasi hanya sampai alam kubur. Takwa yang berorientasi sampai keselamatan pasca dunia atau alam ketiga ini. Orang sudah tahu kalau masuk kuburnya bermasalah, nanti dibangkitkan jauh lebih bermasalah. Apabila orang masuk dalam kuburnya baik, maka akhiratnya akan jauh lebih baik dan mudah. Kita masuk kubur, gimana hidup kita? Kita dibangkitkan dari kubur, gimana masuk kuburnya? Apabila dunia kita baik, masuk kubur baik. Diangkat dari kubur baik. Apabila dunianya penuh maksiat, penuh dosa, penuh abai kepada perintah Allah, masuk kuburnya pun akan sulit. Dan apalagi dibangkitkan dari alam kubur, akan jauh lebih sulit. Penyesalan yang tidak bersifat reversible. Tidak ada pengembalian, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk ibadah. Ini adalah proses irreversible. Jadi cuma sekali kesempatan, yaitu ketika kita hidup. Saat inilah kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat liwah. Hendaknya setiap diri menghitung-hitung apa tabungan akhiratnya. Kita sangat gemar menghitung saldo di nasabah. Kita memperhitungkan BPJS, kita menghitungkan asuransi, tapi sedikit yang memperhitungkan keselamatannya di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat. Tidak ada satu perusahaan asuransi pun yang bisa mengurus bagaimana kita mudah di alam kubur. Tidak ada. Kecuali amal kita dan iman kita. Semestinya manusia itu melakukan kalkulasi ataupun mitigasi resiko dengan orientasi yang super futuristik, dengan cuman futuristik. Apa itu super futuristik? Semua pertimbangan, konsiderasi, variabel keputusan yang kita ambil, amal kita ambil, perhatikan akibatnya setelah kita meninggal. Perhatikan akibatnya setelah kita dihadapkan pada pengadilan akbar, di mana wal amru yauma idilillah, semua urusan ada di tangan hakim yang sebaik-baiknya, yaitu Allah SWT, yang tidak bisa direkayasa, ditutup-tutupin, apalagi dibela pengacara. Kita menghadap sendiri. Jadi dengan super futuristik ini harusnya memikirkan akibat yang baik maupun yang buruk. Apa yang akan kita dapatkan serta apa yang akan kita alami setelah nanti kita meninggal dan dibangkitkan menuju persidangan akbar. Itu baru super futuristik. Kalau hanya milenial futuristik sampai kematian, itu kerugian dan kekalahan yang besar. Kita tertipu oleh kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu pasti akan memperdayakan kalian. Kita harus terhindar dari keterikatan dunia, apalagi kita gandrung dunia. Maka jika mereka atau kita meletakkan akhirat ini di hadapan mata dan sebagai kiblat hati mereka, hati kita selalu memikirkan
Bagaimana nanti? Bukan nanti itu bagaimana? Bagaimana nanti? Inilah yang harusnya menjadikan dasar bagaimana kita melakukan kalkulasi dan mitigasi risiko. Sekali lagi, jangan bangga mendapatkan sertifikat mitigasi internasional kalau diri kita belum kita pikirin bahkan selamat atau enggak. Tidak ada berupa tulisan tercetak tentang kita ini akan masuk surga atau tidak. Tidak ada, karena hanya Allah. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Allah hakim sebaik-baiknya. Sampai sebelum kita ajal, kita belum tahu dan tidak bisa mendahului takdir Allah apakah kita ahli surga atau bukan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan taslim kepada Allah. 1 menit mau meninggal tapi betul-betul ingkar sama Allah, berarti dia tidak melaksanakan jangan mati kecuali dalam keadaan taslim, dia tidak taslim. Walaupun hanya 1 menit sebelumnya, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adakah agama yang memerintahkan tiap detik tidak boleh dengan sengaja melanggar aturan Allah? Ada enggak? Tidak ada ayatnya. Hanya Islam. Jadi bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang futuristik, super futuristik, dia tidak keburu-buru bangga dengan keberhasilan mitigasi risiko institusi yang hanya memikirkan sampai alam kubur. Dia justru semakin tunduk kepada Allah. Ya Allah, apakah capaianku untuk organisasi ini membuat engkau ridho atau tidak ya Allah? Ampuni aku ya Allah, sampai bila aku ada yang lalai. Bimbing aku Allah, Allah mangsurni, Allah maghfirli, Allah mahramni. Itu bukan kipas-kipas berbahagia menyatakan kita sudah termisik mendapatkan sertifikat internasional. Apakah itu akan membela kita di dalam kubur? Sedikit pun tidak. Siapa yang membela kita? Al-Quranul Karim. Yang membela kita Al-Quranul Karim. Al-Hasr 18 tadi adalah pangkal dalam hal muhasabah. Perintah kita melakukan kalkulasi diri, introspeksi diri secara berkelanjutan, agar setiap keputusan tindakan, yaitu amal, didasari dengan pengetahuan, pertimbangan, ilmiah, dan ilahiyah atau syariah, agar selamat di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Bukan hanya selamat dunia, tetapi celaka dan bangkrut di akhiratnya. Iman kepada hari kiamat, ingat, adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat akan menghadapi kehancuran. Dan setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi ada 2. Kehidupan yang menyengsarakan, khalidina fiha abadan abada. Ada kehidupan yang sangat menyenangkan, khalidina abadan abada. Maka barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan wa yudkhilal jannah faqad faz. Dia orang yang beruntung, yang kalau dinilai keuntungannya lebih besar dari keuntungan semua kesenangan perolehan dunia dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai nanti yaumil akhir. Tidak ada yang mengalahkan faqad faz. Keuntungan yang super. Maka Allah mengingatkan kita tentang muhasabah ini. Qul ya hal yastawil a'ma wal basir. Katakan, apa sama orang yang buta dengan melihat? Enggak sama. Semuanya serba spekulasi pakai tongkat, nyentuh kanan kiri, kadang salah, kadang benar. Kita enggak diajarkan hidup spekulatif. Kita hidup harus deterministik dengan tuntunan Allah. Barang siapa milih spekulatif, itu adalah penyia-nyiaan waktu, energi, dan segala rahmat Allah ia tidak akan dapatkan. Karena selalu hidupnya spekulatif.
bi ghairi ilm wala bi qadabi munir, tanpa ilmu dan tanpa kitab yang bercahaya yaitu Al-Qur'an. Lalu Allah berfirman, amha tastawid dulumat wan nur. Apakah yang sama antara yang terang dengan yang gelap? Dulumati wan nur, yang gelap dengan yang bercahaya. Maksudnya apa? Hatinya gelap, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya banyak penyakit, dan kalau tidak dibersihkan Allah menambah penyakitnya itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka Allah tutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tidak sedikit pun bisa menerima petunjuk dari Allah. Jadi orang yang enggak percaya dan tidak mempersiapkan dari akhir, analogi dengan orang yang buta. Bukan buta matanya, ainil basornya, mata hatinya buta. Matanya boleh jelas, nggak pakai kacamata bisa lihat, tapi hatinya buta. Tidak sama. Kita akan perhatikan, tidak sama. Dan orang dapat cahaya, jalannya pasti terang. Sedangkan orang yang dapat kegelapan, pasti dia terhambat-hambat dan bahkan tidak maju-maju. Dalam kitab yang lain, waladillu walal harur, tidak sama yang teduh dengan yang terkena angin panas. Orang yang hatinya terang pasti hidupnya tenang. Kenapa? Allah lindungi. Allah turunkan sakinatan, ketenangan diri. Walaupun dalam keadaan mau berperang, pasukan Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ketenangan di hati mereka, bisa tidur. Dengan orang yang kepanasan, kaya, banyak jabatan, hidupnya selalu galau. Kepanasan, takut dicuri, takut tahtanya diambil, takut kehilangan popularitas. Panas suasananya. Lalu Allah menyebut lagi, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Apakah sama orang yang hidup dan yang mati? Maksudnya bukan bicara hidup mati. Orang yang hatinya hidup sama orang yang hatinya mati, enggak sama. Nih, saya berdiri di sini, hati saya mati, saya boleh dibilang tengkorak jalan. Kenapa? Enggak ada hatinya. Komputer aja kalau enggak ada operating system enggak jalan, walaupun baru. Bagaimana kalau hati kita enggak ada operating system agama? Ya bangkai, sama, cuma bisa berjalan. Menakutkan justru ini. Ulaika kal an'am, mereka ibarat binatang ternak. Allah tambah lagi, balhum adol, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk orang yang mati hati. Harus hati kita hidup. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hatinya hidup. Kemudian Rasulullah SAW menyebut orang yang persiapan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati, yang mencakup hari kiamat. Rasulullah mengatakan sebagai apa? Orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang banyak kematian, bukan mikirin mitigasi risiko aja. Mikirin kematian. Mati kita ini apa? Mati yang husnul. Sedangkan orang yang tenggelam dalam nafsu duniawi disebut sebagai orang yang lemah, rentan terhadap bujukan syaitonir rajim laknatullah. Rasulullah SAW bersabda, kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ma'dal maut wal ajizu man attabi'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah au kama qala Rawi Tirmidzi wa Ibnu Majah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah,
adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi berarti apa? Selalu berpikir, amal saya ini pasca kematian mendatangkan masalah enggak? Enggak pernah beramal tanpa mitigasi dan kalkulasi. Mitigasi resikonya udah sampai ke sana. Tapi kalau hanya mikirin institusi, organisasi bangkrut, belum tentu kita mikirin diri kita juga dan orang lain. Lalu apa? Dan orang lemah adalah yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hidupnya penuh dengan angan-angan. Dia mengikuti hawa nafsu. Dia bangga sama keberhasilan duniawi, tapi lupa dengan keselamatan ukhrawi. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, bagaimana kita ini mempersiapkan hari kiamat setelah meyakini ada beberapa hal yang pokok yang harus kita laksanakan. Minimal, pertama, jangan terlambat dan aral atau abai menimba dan mendalami ilmu agama dari guru yang hak, bersanad, berantai, guru ke guru, ke guru, ke guru, sampai Rasulullah SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah tali agama Allah ini dengan kokoh berjamaah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kalau kita pegang tali, itu adalah akar terbalik, akarnya di atas, pasti sampainya ke Allah juga. Tapi kalau gurunya orang nyeleneh, belum tentu sampai di akarnya, sampai kepada Rasulullah, tapi kepada mungkin tauhid. Jadi kita berpegang sama guru, bukan sembarang guru. Sekarang ini semua pengen nuntut ilmu instan. Kiai, Facebook, Ustadz, Instagram, dijadikan guru. Padahal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW berguru itu dengan selain makhluk. Itu boleh, tapi untuk mereview, untuk tahu ini di internet itu betul apa tidak, harus berguru yang hak. Kita harus mencari guru yang benar, menimba ilmu dari sumber yang benar. Sekarang semua orang berlomba-lomba menawarkan dirinya sebagai ulama. Ulama itu nggak mungkin nawar-nawarin diri, bukan murahan menyatakan agama. Mereka cari karena dari murid-muridnya, dari orang lain. Bukan si ustadz ini mempromosikan dirinya, mengaku dia ulama. Ulama itu paling takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanyalah sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Mau mengatakan dirinya ulama, dia sendiri, ya Allah, bagaimana aku mengatakan ulama padahal yang mengetahui aku takut atau tidak itu hanya engkau. Kalau menurut aku memang aku termasuk orang ulama. Jadi kita cari. Ungdur amman ta'khudhu dinakum. Telitilah, observasilah, carilah dengan benar-benar dari siapa kita menuntut ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, beramal soleh dengan ilmu dan dengan ikhlas. Tidak boleh beramal tanpa berilmu, Allah marah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah murka kepada yang beramal tanpa ilmu dan mengingkari ilmunya padahal sudah tahu. Dan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah enggak memerintah orang beribadah kepada Allah selain dengan memurnikan taat. Mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu beramal hanya karena agama, bukan untuk pencalonan, bukan untuk kenaikan pangkat, bukan untuk riya, bukan untuk yang disebut dengan sekarang itu adalah kemasan, pencitraan. Bukan. Itu sudah terkontaminasi. Jadi apa? Lillah, fillah, billah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, waladina hum anil lahwi mu'ridun. Menjaga dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sia-sia aja enggak boleh, apalagi yang haram. Sia-sia itu enggak ada dosa, tapi juga enggak ada pahala. Itu aja enggak boleh. Apalagi yang dosa.
apalagi tercela, maksiat, apalagi syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni doa selain syirik. Yang keempat, mengingat banyak kematian dan hari akhir. Tadi orang yang cerdas. Kita tentu masyarakat akademik ini sibuk macam-macam. Laporan riset kenaikan pangkat BKD. Apa saja isian tiap hari kita disuruh ngisi macam-macam. Sempat nggak mikirin kematian? Resah nggak kalau BKD-nya masih merah? Resah. Apa kita tahu hidup kita nanti kematian rapotnya hijau atau merah? Jadi itu kontemplasi sebetulnya. Kalau BKD kita ketakutan, harusnya lebih takut sama yaumil kiamah. Harusnya. Bukan BKD takut, kiamat kita abai. Dan yang kelima, beristighfar, bertaubat semaksimal mungkin dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Allah menja'alna min ahlil iman, ja'alna min ahlil ihsan, Allah menja'alna min ahlil Quran, Allah menja'alna min ahlil jannah. Begitu. Semoga apa yang saya berikan ini menancapkan timah di dalam hati. Tidak ada yang berhak menempati hati ini kecuali Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilwatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kul ati'ullaha wa rasul la'allakum tuflihun. La'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin man indahu miftahul jannah. Salatan tadkhulu biha alaina al-jannah ma'al ladina an'amta alaihim min ahlil jannah wa ala alihi wa sahbihi sahibul jannah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma salli wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma ansur li ummati Muhammad. Allahumma jbur li ummati Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qira'atana wa takbirana fa'fu anna waghfir lana fi qata'ana wa taksirana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ja'alna wa ahlana qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin min ibadikas syakirin min ibadikal mukhlasin min ibadikas sabirin min ibadikaz zakirin min ibadikal mahbubin min ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil karim. Allahumma ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma farihna fid dunya wal akhirah. Allahumma farihna fid dunya wal akhirah. Allahumma farihna fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Allahumma nawwir qulubana kama nawwirtal ardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala wasyifa'u min kulli da' saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqamus shalah.